Pojo Podcast Koja Wong Kite. Assalamualaikum sanak sedulur, apa kabar? Aku Mang Yadi. Aku Om Alvin, ketemu lagi dengan kami di podcast Pojo Podcast Koja Wong Kite. Nah, Mang Yadi. Yo Om Alvin. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, nambah gemuk lupuk kan. Gemuk lah. Bukan ku yang ngomong, nggak ngomong dewe. Gila, caknya baju baru. Aulah, belakang kan? Iya, demi Pojo caknya baju baru terus ya? Harus. Katanya nak ngasih giveaway, jadi enggak? Nilai Om Alvin. Dan buntu kena akhir bulan. Akhir bulan ada pacak nih, alarm mepet nih. Iya, alarm mepet ya, Kak. Nah, pemirsa Pojo, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, sosok yang sangat inspiratif, sosok yang sangat pokoknya tidak pacak lagi ngomong karena beliau ini sangat aktif di dunia pendidikan terutama. Ya, pendidikan, sosial, kebudayaan, segala Tentu sekali. Dan tentu saja yang berhubungan dengan dunia anak-anak. Wah, cacam ndak pacak ngatokennya nian ya di bintang tamu. Duniaku, dunia anak-anak. Asik. Pada situ lah banyak. Nah, pemirsa, Cak Mano kalau kita langsung ngobrol dan kita kenal lebih dekat dengan sosok beliau. Langsung sebaik kita karena udah tahan lagi. Langsung baik kita sambut bintang tamu spesial kita, Ibu Sirawati Azhar. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Wajahnya Bin bersegi-segi. Bersegi-segi. Bersemangat nih ya. Bersemangat. Karena itu Lalu tetap semangat ya, Bu ya? Itu karena datang dari hati. Iya. Aku tahu nih Yan, ini Bu Sirawati ini adalah guru TK aku. Jangan kau bangga. Apa cak itu? TK kau. Ibu Sirani juga kawan di teater kami ya nak? Kau kira kau baik? Aku teater juga. Sama-sama kawan. Sama-sama di teater. Nah, Bu Siro. Oi. Sibuk apa sekarang? Nah, sibuk nian aku nih. Jangan yang ditanya sibuk apa. Banyak nian. Oh, saya rasa dulu udah cahaya kamu kan? Emang sibuk nih Ibu kan nih? Oke. Cak mana Bu? Jadi sibuk apa nian sekarang nih? Memang banyak nian yang akan kulakukan. Terus tidak pernah putus. Yang aku stop cuma tidur Nah, kau. Bener nian. Bener nih. Pas bangun tidur melek lah bingung. Apa dia nak digawikan? Betul. Tidak pernah berubah Bu Siro nih. Jadi kalau sekarang aktif di mana Bu? Sekarang tuh aktif di sosial. Oh, di sosial. Untuk bantuan sosial dari pusat, dari balai, dari Palembang dan dari semuanya lah. Dari pemerintah bantuannya. Jadi yang berhubungan dengan giat sosial, Ibu berkecimpung di dunia itu sekarang. Kita sebagai ketuanya, jadi kita yang mengkoordinir, dia mengusulkan dan kita yang membagikan. Oke, Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS. Nah, dan beliau adalah ketuanya untuk Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau ya. Kota Lubuk Linggau. Beri tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelum kita ke LKS, jadi Ibu Siro ini sangat lekat dengan dunia anak-anak gitu. Nah, bisa diceritain Bu. Jadi perjalanan karir Bu Siro ini cak mana? Dari awal dulu be. Apa dari kecil? Apa dari tengah-tengah? Baseng lah Bu, kami nak tahu nih ya. Nah, ini yang panjangnya Tito. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, khusus untuk Bu Siro. Memang dari kecil Ibu nih suka seluruh kegiatan. Wong main poli, memang nak main poli. Orang MTQ apa ngaji-ngaji dulunya sampai pernah menang di tingkat provinsi. Pernah dapat hadiah penghargaan dari dulu Pak Gubernur kita Asmawi Mako Alam. Di Linggau juga pernah dapat penghargaan dari Bapak Muhtar Aman, pernah disematkannya semacam rencana ya di sini waktu aku sekolah di SD Mulia. Jadi kalau di pramuka itu sangat banyak sekali hadiah. Memang selalu melok di kegiatan pramuka, apa-apa tuh melok lah. Nah, setelah di Aisyah, aku aktif di Aisyah. Nah, lama-lama jadi guru. Nah, jadi guru TK nih, ini wong ini aku ajarin. Berhasil aku. Ini. Alhamdulillah. Amin, Masya Allah. Jadi dia masih kecil aku tekan palanya. Sekarang dia lah sejajar. Tidak untuk tak gepeng. Jadi kata orang itu ya, kalau anak kita hebat, kita bangga. Ya, tapi bener. kalau saya gini, kalau dia hebat berarti
kita juga lebih hebat ya. Betul. Nah, jadi kita bersyukur ya, yang kita bina itu berhasil. Alhamdulillah. Namun saya ini memang orang tidak pernah tinggal diam. Jadi kalau nak nyari aku susah. Bukan saya ini orang, memang kalau orang mengatakan saya hebat, memang hebat. Hebat. Iya, Karena saya betul. dibutuhkan orang, apapun untuk bantuan saya dan orang ke rumah kita. Betul. Buat proposal kita buatkan. Orang ngasih kakak, kita simpan untuk mengusulkan. Orang ngantar pulang tak dongeng, kita dongeng juga, Dongeng. Bin. Jadi Bin, istilahnya itu waktu jangan sampai terbuang. Betul. Kalau ada undangan mendongeng, kita datang. Oke. Kita udah ke Muratara ya, ke Musirawas jauh-jauh. Nah, sekarang belum ada jobnya, mungkin lagi awal tahun. Iya. Insya Allah kalau nanti ada, kita datang. Masya Allah. Dongengnya untuk anak-anak SD dan SMP. SMP, Ya. gitu. Alhamdulillah lah. Memang kita dulu kan makanya kalau tadi aku sibuk nih ya. Iya. Dongeng aku nak baca, ya. Ngaji aku nak bisa. Ngurus uang aku bisa itu. Aku bangga itu, Be. Berarti selama hidup aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pemirsa pojok, tepuk tangan dulu dong. Jadi Bu Siro di sini ngomong kalau beliau adalah sosok yang hebat. Karena apa? Kenapa bisa dia ngomong hebat? Kalau aku bisa kasih buat kesimpulan, karena beliau ini muda berasan. Nah, itu dia. Sekarang ini yang susah tuh kita nak berasan susah wong nak nolong. Jadi Bu Siro ini mudah berasa. Muda berasan. Kita nak berasan mudah beliau. Pasti pacak berasan dulu. Ketahuan akhir bulan mekan akhir bulan agak mengkerut. Nah, Jadi ngomong nak belasan nak apa kamu? nah Nah, kebetulan ya memang rezeki itu tidak kemana ujung nah ya. apa dia Aku itu? nih sebulan lalu ke Jogja. Masya Allah. Bukan Dalam jalan-jalan, memang jalan-jalan oke, tapi memang kami dalam keadaan apa tuh ceritanya tuh studi banding ya. oke. Melihat di situ lansia cek mana lansia yang bagus ngurusnya kamarnya apa-apanya. Anak cacat juga di di Solo itu apa namanya? Surakarta ya. Oke ya Surakarta. Dan Oke. kita ke sana alhamdulillah memang kalau di Jogja itu pengawasannya lebih hebat karena banyak bantuan dari luar negeri. Betul, Jadi betul. bagus lah kalau kita ada lansia kita memang harus diurut pindah kalau sana apa bisa. Nah, ya bagus. Ya orang cacat juga bagus, peralatannya cukup. Oke, betul. Nah jadi aku nih kalau mau ngomong dengan Abi nih sayang nih anakku dengan Abi nih. Masya Allah, aku lebih sayang. Kawan, macam anak dia. Nah tuh lah untungnya nasib baik. Ini masih ada di rumah tolong dia papa tinggi Nah, kok. apa dia? Jadi aku ingin Masya ini. Allah. Ini untuk kebat pala Bin bilang pala pening kebat. Kau juga ya di. Udah sakit perut kebat. Nah, yang Masya Allah. dia mau yang nyot-nyotot kami. Nah, ambil lah. Yuk, Masya Allah. Nah, kamu Tinggal ubat kak nah. Ubat, nah, Masya Allah. Nah, Ubat lah. kalau oh agak sama dengan ibu. Iya. Sep. Sat. Nah. Uji kamu tadi udah berasan. Au, Belum au. diomong lah terasa. Lagi berasan, dapat cacam. Nah, dapat oleh-oleh gitu. Wah, udah berasan ya Bu Siro. Masya Allah. Bu Siro, Oi. sebelum kita lanjut, Canya ada nak lewat dulu ini. Oh boleh. Lah dari tadi. Iya, iya. Kita udah mulai. Assalamualaikum. Tahunian. Tahunian dia. Haus kan? Haus, selamat tahunian. Baru Alhamdulillah. minumnya ya. Au. Ah, dia makan boleh? Ada, boleh. Alhamdulillah. Gak lu, Jak? Jangan kemana-mana. Lah. Langsung Ya, diambil. iya. Aduh, Mas. Bu Siro agak sambil minum boleh. Ya. Dan ini kami ngucapin terima kasih banyak untuk sponsor utama Pojok, yaitu Wi Hotel Lubuk Linggau, karena sudah mensponsori secara penuh untuk podcast Koja Wong Linggau dari Silampari TV. Jadi kalau kamu ini Wi Hotel. betul, nah ini adalah bagian dari Wi Hotel. Jadi kalau kamu nak nginep, staycation, terus banyak acara, ada kegiatan, bisa ke Wi Hotel. Ulang tahun, Betul. pacak di Wi Hotel. Di Wi Hotel. Oke. Fasilitas lengkap, harga terjangkau. Betul. Oke. Apalagi Nah, tidak? ada lagi. ada cemilan. Sayang nian kameramen ngapain nggak ada rekam kami lagi promosi Wi Hotel tadi. Untuk IG. Nah, baru nak bergerak. Iya. Nah, cak mana? Lagi kita promo lagi. Lagi promo lagi dah. Nah, aku nak hanya sama Apa Bu dia Siro nih? nyobain. Bu Siro, boleh nanya, apa nak minum dah? Sambil minum. Sambil ya. ada cak mana kalau biar adil, biar kompak Kita kita minum dulu ya. Dulu. Baru aku nanya ya. Jadi Oke. Nah, ngapa yang Kak Sarenan? Oke.
Bismillah. Minum Kak. Minum apa kekuatan? Oke, We Hotel. We Hotel. Oke, kita lanjut lagi Bu Siro. Nah, jadi sebelum kita ke LKS tadi, kita masih ke karir Bu Siro. Jadi Ibu Siro pertama kali mengawali karir sebagai guru itu tahun berapa itu Bu Siro? Tahun 90. 90, ku baru setahun. Baru setahun. Oh, 84 tahun macam merangkak, baca berjalan. Pas kan nggak TK tahun 4 aku udah ngajar kan? Oh, iya. sudah. Mulai ngajar. Oke, terus jadi guru apa dulu Bu? Guru TK di Langsung Baitul TK. Ala. Oh, jadi berarti langsung TK di TK. Baitul Ala itu sudah berapa tahun Ibu di 9 tahun di Baitul Ala. 9 tahun Baitul Ala. Wedeh, aku ingat nih ini. Kalau misal Baitul Ala, pasti yang paling terkenal Bu Siro. Baitul Ala pasti Bu Siro. Karena beliau ini sesuatu yang bisa diingat adalah beliau itu pada saat jadi pendidik, jadi guru dari hati nian ya, Di. Emang tulus ya. Dari pecah anak dewek diurusin nian itu. Nah, kalau tadi anak TK cak mana? Iya benar. Itulah kan nanya pulau sama Bu Siro nih. Nanya. Kan Bu Siro ini kan apa? Hobi dengan anak-anak, guru TK. Guru TK itu kan boleh banyak yang anak-anaknya masih belum bisa kencing, yang masih dalam celana, Iya. maaf dan BAB masih Iya, dalam betul. celana kan. Nah itu cak mana Bu? Apa namanya tuh ketika ibu menghadapi anak-anak seperti itu, lagi nakal, lagi mano-mano, dipanggil dak galak masih lari gitu. Kan itu kan kalau kita kalau aku ada anak 2 ekor di rumah tuh kewalahan ngurus ya kan. Nah ini cak mana ibu? Nah inilah ibaratnya itu profesional kita sebagai guru itu bukan main-main, susah. Benar. Kalau jadi guru SMP mungkin tangan kita boleh ngomong cek ini. Ya, cukup. Ya. Kalau guru TK tidak bisa. Seluruh kaki, tangan, mata, lidah bergerak kalau. Nah, sekali kita menampilkan wajah kita semuanya berjalan. Misal anak yang ini nangis, tangan stop. Oke. Yang ini mau keluar, jangan. Nah, jadi satu sudah 2 orang ini. Mata kita memandang situ. Kalau situ ada yang jatuh, kalau mulut kita ngomong, jangan bisa. Jadi semua tenaga kita ini bergerak. Jadi tidak bisa main-main. Kami dulu satu kelas 37 anak, 1 orang guru. Bayangkan hebatnya berarti ya. Betul, hebat. Anak itu alhamdulillah TK tuh di. sedang ngajar, Bu, bau, Bu. Tidak tahu ada yang mesing. Ya, Enak itu pula kan kalau yang mesing menceret ngacir tayunya. Nah, jadi suruh ku anak keluar dulu. Keluar kelas, kena kelas bau. Nah, yang ini ku bawa ke kamar mandi. Dulu dak katik pam, saya ini nah nerek. Capek juga. Nah, kena dak katik baju salinan, tapak meja tuh ku balut. Dulu si Mamat 2 kali. Ku balut sambil mencawang tuanya di mobil. Sering, bukan sekali memang itu tugas kami. Kalau kami jijik tak bisa. Cak mana anak itu? Akhirnya tak sekolah lagi. Dan dia kalau malu kan kita kalau tak apa-apa, namanya sakit perut. Nah, itu. Masya Allah. Macam-macam lah. Nah, itu perlu jadi pembelajaran juga nih. Itu yang tak lemaknya di, tapi lemaknya ada di. Kapan nak lebaran kita ngomong. Kapan lebaran kaget nak? Kuenya banyak di rumah, bawa ibu ya dikit be, tak tahu sekantong asal. Banyaknya jukunya nak. Kata emaknya sekalian bersihkan gelau. Jadi kalau bersih ya. Jadi kadang malu di gitu. Kita bukan minta main-main dulu. Main-main, bercanda ya. Jadi anak tuh sangat dunia memang dikasih untuk perguruan kata anak lanjut lah. Itu kadang enaknya dan banyak juga lah penghargaan wali murid. Dan yang sangat saya senang itu karena keluar tua, dek tahu lagi kalau anak-anak tak ingat lagi. Kapan naik mobil kuning kena ibu kan jarang bermotor. Jadi kayak naik angkot terus. Kadang-kadang sudah Bu, siapa tuh ya? Ibu dah tahu dan aku ya. Aku ni si Reno. Oh Reno, ingat Bu. Nah jadi anak-anak itu ingat dengan guru. Alhamdulillah. Dan kami tak tahu lagi. Iyalah lah, Banyak lah. banyak. Nah, dan kalau orang yang jadi hebat tuh termasuk Asbi Sidiki itu murid saya itu di SD Muhammadiyah ke-1. Ya banyak lah. Ya Helmi itu jadi anggota dewan. Iya. Nah ini hebat-hebat lagi. Ini. Iya. Mewawancarai ibu. Iya, itu. Bangkanya. Mana yang ayam mana telur. Jadi siapa nak berbunyi di ayam? Kalau itu. Jadi memang jadi tangan Bu Siro tuh Semuanya. Luar biasa ya. semuanya Bisa membawa menghasilkan keberkahan. sebuah karya-karya.
Karyanya apa dalam bentuk apa? Om Albin sekarang. Ini karya Ibu Siro, Iya, sahabat betul, saya betul. kan Iya. membentuk karakter Jadi Ibu. karakter Iya. dalam bentuk karakter yang Iya. bisa Membentuk karakter Om Albin itu Cak Manos. Terus dengan tangan Ibu Siro juga membentuk karakter Pak Hasbi Hasadikin sekarang jadi anggota Anggota DPR. Nah. Wah, Pak. Masa. Alhamdulillah. Tapi ya ini kalau berbicara dengan guru gitu kan Bu Siro bikin haru gitu. Iya, Kayak bener. ya ampun kita nih Ada rasa kita pengen mengucapkan luar biasa iya terima kasihnya betul, ya. betul. Terus ngerasa aduh kecinian gitu nih siapa ya. Benar. Mereka tuh Wong tuh dengan tangan sulap dia ya. Ya. Dia sudah bisa menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Menciptakan seorang insan. Aku masih nak nanya lagi. Oke, Yo. oke, Nah, oke. kan Ibu Sira ini pendongeng. Betul. Ya, kalau di Linggau ini terkenal dengan pendongeng. Oke. Nah, kalau pendongeng itu emang Ibu belajar atau otodidak? Pertama-tama memang kami itu ada semacam Latihan. enggak latihan, Bukan. kesenangan. Nah, Oh, karena kesenangan. selalu ngadapi anak itu bermacam-macam cara. Kadang anak tuh ribut dia diam. Jadi kalau kita Benar. bersuara yang aneh-aneh, otomatis mereka tuh fokus. Nah, rupanya yang kita ajarkan itu telah salah satu untuk trik mendongeng. Oh. Nah, kami dulu berterima kasih Ibu Rina, Mm-mm. ide Bini Berkota itu kami pernah seleting juga dengan dia tuh belajar dongeng belajar di dongeng, ya. Jakarta Selatan. Oke. Nah, se-Indonesia kan 3 bulan sekali ada pelatihan, kita bayar dewe. Nah, begitu kami pulang, rupanya Ibu Rina nih senang lihat kami itu ada orang dua dari Linggau ini, dibuatlah kampung dongeng. Dongeng. Kita termasuk anggota kampung dongeng. Oh. Namun sekarang saatnya lagi bukan sepi, lagi tenang ya. Lagi Nah, tenang, ya. namun siapa tahu nanti wali kota kita buka lagi, kita siap. Hidup lagi ya, semoga Setiap Rabu dihidupkan. kami mendongeng di rumah wali kota Iya. untuk anak-anak TK, SD di Kota Lubuk Linggau. Hmm. Nah, namun saya walaupun tidak ada lagi kampung, bukan tidak ada ya, lagi stop. Lagi Kami siap dipanggil. Jadi jangan iya. ibu-ibu yang SD kalau SD, TK, TK, ya. kalau mau ngundang kami siap Ya, untuk oke. datang. Kami juga ada grupnya, orang 3 atau 2. Oke. Ya, kami tidak juga netok apa tuh, matok harga Iya, tidak, Bu, tidak. tidak. Iya. Terserah, yang penting kami bisa Bisa datang. menghibur ya, Ah, bisa iya. menyenangi anak-anak, Dengan adanya ya. kita bisa memberi itu, kami udah punya kebanggaan. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya ada pemirsa di rumah yang pengen ngundang apa namanya Bu Siro dan kawan-kawan untuk mendongeng, itu kira-kira kemana ini Bu? Menghubunginya Bu? Langsung telepon aja, suara nomor kita waduh. Oke langsung. Atau RA Fatul Asipa kan di belakang belakang Pizza Hut kita kan ada sekolahnya sana. Oke, oh jadi langsung ke Boleh lokasi. sana, yo. Apa nama sekolahnya, Bu? RA Fatahul Asipa dan Kabi Kenangan. Oke, jadi di lorong Pizza Hut Iya. antara Pizza Hut dan Bang Mega itu ada lorong. Masuk. Weh, Di nah. ujung tuh, aduh. Sebut ben nama Bu Siro. Bu Siro, kakak Soalnya dia kenal. enggak kenal. Aduh. Nah, ini yang bikin apa ya? Karena kebetulan juga Albin sama Yadi ini guru juga. Mungkin salah satunya adalah terinspirasi dari Bu Siro untuk jadi guru gitu kan. Yang bisa jadi pelajaran. Itu yang kenapa dari tadi kayak diem, terharu. Karena kayak kita tuh ngerasa zaman sekarang tuh guru tuh sangat mengalami pergeseran gitu ya. Karena mungkin gini, pergeseran dalam artian kadang kita tuh tidak banyak seorang guru yang dari hati menjadi seorang guru. Jadi yang paling tahu apalagi zaman sertifikasi nih. Iya. Yang penting sertifikasi, anak-anak cak mana terserah. Ngajar, aku yang penting cair sertifikasi aku. Betul. Anak-anak nak nonggit, anak-anak cak mano, anak-anak keluar, anak-anak belajar, serala yang penting sertifikasi aku cair. Betul. Kadang pola pikir guru Betul. ada beberapa ya. Ada beberapa gitu. Dan terus ada juga yang kayak tidak dari hati. Iya. Melakukan yang penting aku ngajar. Kadang juga anak-anak cak mana terserah. Tapi pendidikan karakter yang seharusnya sudah harus menjadi pondasi utama dari anak itu yang kurang. Dan ini menjadi pelajaran juga dan kami bisa banyak belajar dari Bu Siro seperti salah satu contoh tadi dengan adanya anak-anak dalam kebayangkan kadang aku nih guru SD Bu. Ini SMP. Apalagi ya guru SD bilang sudah, hey, tidak mana aja tenang. Apalagi TK kan yang lebih tantangannya lebih besar gitu kan. Dan terima kasih banyak Bu Siro sudah pokoknya banyak hal yang bisa kita pelajari begitu. Dari poinnya adalah segala sesuatu harus berasal dari hati karena yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Ya, cakep. Bu Siro, lanjut. Nah, dari Baitul A'la terus karir Bu Siro cak mana nih?
Nah, kita buka dewek sekolah, itu jalan dia di situ. Oke. Buka sendiri, tempatnya ada, kita buka di situ. Oke, yang tempat sekarang tadi Iya, ya. sekarang. Oke, berarti itu sudah berjalan berapa? 25 tahun. 25, Masya Allah. Kalau dulu itu nama TK itu emang TK atau Dulu kan bantu di Baitul Alam. Habis anu 9 tahun buka dewek Buka. di buka situ. sendiri? Oh, buka sendiri namanya apa tadi? RA Fatahul Asyifa dan KB Kenanga. Kita dua nginduk ke dinas dan nginduk ke Kemenang. Kemenang, betul. Oke. Coba diulangin. RA-nya Be. RA Fatahul Fatahul Asyifa. Asyifa. RA Fatahul Mana aku dulu tahu, Bu ya. Itu TK Aisyah. Bukan. Dulu memang TK sempat ya Bu ya. Aisyah, karena kita balik ke Kemenang jadi Oh, jadi berubah. nama. Betul. Setelah Aisyah. Iya, betul. Karena dulu kan sekolah-sekolah lamo yang sudah karena berdiri kita kan. NIP 15 kembali ke RA. Jadi dicabut situ kita buka dewek itu. Iya. Dan sekarang sampai sekarang masih bertahan Ibu ya. sekolahnya. Alhamdulillah masih bertahan. Murid masih dapat 2 kelas. Alhamdulillah. 35 anak jadi 35 anak, Bu. Tapi Bu Siro pernah lo ngomong, aku pernah main ke rumah Bu Siro. Kebetulan anaknya Bu Siro itu partner aku. Itu pernah sempat di bank gitu kan. Jadi akhirnya lah, Aulia anak Bu Siro. Padahal di kantor sering bercanduan kan lah anak Bu Siro. Nah, jadi Bu Siro pernah ngomong, "Albin, cobalah bangun juga sekolah SMP atau SMA atau SD gitu. SMP lah 3 kelas gitu kan, 3 langsung amin rasa nih Bu Siro malu deh we. Pecah belum bangun. Enggak bangun masih tapi semoga jadi doa Bu ya. Amin. Bisa bangun sekolah ya. Bangun sekolah dengan Bu Siro tuh lagi Bu capan ini Bu capan ini ya, Masya Allah merinding sampai sial. Nah, masih dengan perdongengan. Oke. Bu Siro biasanya kalau dongeng itu kan kadang anak-anak nih nggak tahu dongeng itu ceritanya, kalau udah menarik mereka bakalan bosen ya. Bosan ya. Jadi ide dari cerita itu emang Ibu ngambil cerita dari buku atau dari internet atau emang itu ide dari Ibu sendiri dengan melihat keseharian anak atau melihat dari mana channel ide itu datang dewe? Ide itu kadang dalam sendiri dan keadaan ya, ada dari internet. Pokoknya seluruh kita ambil. Referensi yang yang mana ada yang gitu. penting disampaikan. Lihat keadaan. Ya, sesuai tema lah ya. Bu. Dan anak juga tanya dulu mau dongeng apa? Dongeng hantu. Dongeng yang dia takut kan? Itu. Enggak takutnya. Enggak takut, boleh. Begitu kita mekik suara hantu dia Jadi memang kita harus banyak menguasai cerita. Ya. Banyak harus menguasai. Cerita Nabi-Nabi juga malu untuk petunjuk, untuk teladan. Apa nak dongengi sekarang? Nah, boleh. Nah, itu. Bu pengen dengar dongeng kan. Tapi Bu, sebelum Ibu mendongeng kayak ini ada pertanyaan dari netizen. Oke, kita baca pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong. Langsung dari Novi S. Maaf izin bertanya Ibu, fungsi lembaga kesejahteraan sosial itu apa ya Bu? Nah, ini berarti kita berhubungan dengan LKS nih Bu. LKS. Oke, monggo. Fungsi lembaga kesejahteraan sosial itu salah satu untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan, termasuk orang-orang yang kehidupan di bawah standar ya. Dan kita juga membantu bantuan itu tidak asal-asalan, sesuai dengan syaratnya. Harus masuk di TKS, data sudah ada masuk di database di pusat. Yang belum masuk itu tugas kami memasukkan dulu, pakai SIG and JIK-nya dulu. Jadi memang susah orang dapat bantuan itu, harus dimasuk SIG and JIK, tunggu beberapa tahun baru besok kita usulkan. Oh, jadi mereka itu terdata dulu. Terdata dulu. Jadi tidak bisa kalau kita kan terjun nih. Bisa kita lihat emang kondisinya layak untuk diberi, kita beri. Tidak, itu harus terdata dulu, Bu. Jadi kalau orang udah datang, kenapa saya tidak dapat? Padahal saya memang sesuai, kadang saya tidak mampu. Nah, kita berarti kita turun perasaan sendiri untuk membantu pribadi. Pribadi. Atau seandainya ada bantuan yang tak terduga, ya kita berikanlah. Jadi kita ada inventaris semacam kas tersendiri. Jadi orang yang punya LKS ini memang orangnya yang doyan bersedekah. Kalau pelit tidak bisa. Kadang-kadang dekat kami kan ada yang bisu tuh
Iya. Dia nak makan, duit tidak ada dana, kan 1 tahun sekali dana itu. Ah. Kita kasihlah 20.000. Jadi kita siap untuk bukan LKS itu pemerintah semua yang bantu. Kadang-kadang kita saya Kadang kita donatur, pribadi kadang ya. pribadi harus. Oke. Orang yang sakit tidak ditampung dari apa nama itu panti, kita siap menerimanya. Dan paling kan ada anak yang ketemu ya, yang dapat dimegang baru-baru itu kan, yang dia kita nyiapin tempat itu. Sementara belum hak anak itu, kita itu harus menerima tempat. Seandainya setelah selesai dalam peraturannya, boleh orang ambilnya. Jadi kami itu tidak cuman ini, tugas kami kalau ada orang terlantar, siap kita punya tempat untuk menerimanya. Nah, nanti kalau adanya, kalau nanti kalau udah masuk ke tempat yang cocok dipindahkan. Jadi itu LKS itu menampung orang-orang yang memang harus di. Oke, jadi lembaga kesejahteraan sosial berhubung hubungan dengan dinas sosial secara Oh, langsung? itu memang hubungan dengan memang rekom bagian dia, iya. rekom, oke. Ibaratnya tuh kita tuh gimana ya? Di bawah ya, anak-anak ya, ini itu, ya, di bawah divisinya lah salah satu ya. apapun kita minta bantuan harus rekom dari dinas sosial. Oh, gitu. Bisa dari pusat kita sama. Dan diketahui. Jadi bantuan itu diseleksi, ditanya dulu, tidak langsung, tidak. Memang orang sesuai, kadang tuh dapat tapi tidak dikasihkan, tidak sesuai dengan kriterianya. Asesmen dulu. Nah, sekarang kami udah ngusul ya Albin ya, doakan banyak juga nih. Amin. Ke Lampung, ke Bengkulu sekarang kami ngusulnya, kita pindah ke situ. Nah, itu nanti datang dari Bengkulu orang asesmen, kita panggil semua orang kumpul. Nah, asesmen ditanya apa maunya, beda-beda itu bantuannya. Mungkin dari susunya lain, dari makanannya beda. Orang yang kena gula kan tidak boleh dikasih susu yang ini. Jadi beda-beda. Jadi kita tuh tugasnya catat. Sibuk pokoknya. Nah, kalau berhubungan dengan lembaga kesejahteraan sosial LKS itu, Bu, sebenarnya fokus kita ini kemana, Bu? Apa khusus yang lansia atau anak-anak atau semua kalangan gitu yang dikira? Multiguna. Gitu? Okay. Saya bisa masukkan lansia 60 tahun ke atas. Yang anak-anak tas itu taman anak sejahtera 5 tahun ke bawah. Yang UMKM itu bebas umur. Kemarin kami baru meluncurkan 100 paket untuk UMKM yang dapat estalase, pergah dan lain untuk belanja dia untuk jualan. Jadi kalau ada misalnya Ibu, ada kita bantuan ini untuk UMKM, kita siap datanya. Yang penting data orang tuh ada dengan kita. Nah, untuk ini Sekota Lubuk Linggau itu? Sekota Lubuk Linggau. Sebagai bahan masukan juga nih, Bu. Mumpung ada ketua LKS di sini. Kan tadi Bu ngomong perlu waktu gitu kan. Data. Sedangkan mungkin ada uang tertentu yang kayaknya memang mendesak sih tenang. Jadi itu pada akhirnya bisakah LKS ataupun dari dinas sosial langsung turun tangan karena ini bersifatnya urgent, atau memang akhirnya Ibu dengan tim pakai dana pribadi? Bisa jadi. Kalau dadakan bisa itu. Oh, dadakan bersifat dadakan bisa langsung dinas sosial langsung. Dan kalau dinas sosial itu nanganinya, tapi kalau hari Minggu kita ya. Kan misalnya ada yang dadakan sakit yang terlantar ya, itu perlu beras misalnya, sedangkan di kantor tutup Minggu kan, orang ke kita punya LKS, kita harus punya stok. Dari pakaian, kalau kebakaran kita siap. Maka saya teman-teman yang ada baju yang masih layak pakai boleh kumpul ke rumah saya. Jadi seandainya ada dulu tempat saya sering kasih ke sosial boleh, tempat saya boleh. Andai kata memang butuh, ambil Pak saya, stoknya ada. Jadi sudah bisa kita punya stok ya. Stok yang pakai pakaian ini kan. Makanan juga kalau ada kita siap. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kebetulan nih Bu, Albin, Yadi dan kawan-kawan itu ada termasuk kameramen ini. Kami tuh punya komunitas sosial berskala kecil, cuma ya kawan-kawan lah di sini. Membuat namanya komunitas sosial Komando. Komunitas manusia berdonasi. Jadi kita tuh kayak inisiatif pribadi kan, ayo kawan-kawan yang pengen nyumbang dalam bentuk apapun, bukannya uang. Justru kami kalau uang tuh di nomor terakhir. Kami lebih mengutamakan sembako atau baju bekas ataupun buku-buku. Nah, kadang kami tuh agak bingung juga nih, ini nyalurkannya kemana. Kadang tuh kami kan turun ke jalan-jalan. Alhamdulillah berarti kalau misalnya Bu ada wadah, ada tempat seperti LKS gitu kan. Sedangkan kami kan komunitas kecil, berarti kami bisa, Bu, kayaknya ini ada nih bantuan dari kami, bisa menyalurkan ke LKS ya. LKS yang bisa lebih tahu kan, lebih banyak data. Alhamdulillah. Kebetulan kadang Bu ya, di Komando itu kami tuh dapat
misalnya dapat jilbab, Iya, dapat betul, baju betul. ibu-ibu, kan kami bingung tuh. Kalau kami ke panti asuhan ngasihnya Kadang masih anak-anak gitu kan. yang Panti jompo pakaian juga itu yang, takutnya nanti tidak pakaian tidak termanfaatkan. layak untuk anak-anak. Jadi nggak kadang kami cocok. bingung nak ngasih kemana kadang Betul, gitu. betul. Iya, Tapi kalau alhamdulillah. kalau ibu Sira kan ketika ada bencana kan kita nggak tahu Betul. orang kan. Jadi kalau barang itu sudah ada di rumah, jadi ketika ada orang itu kena bencana atau apapun, kan kita langsung bisa diberikan Bu ya. Berarti kita bisa kerjasama ya Bu ya. Boleh. Kerja sama ibu ya. Dan kita dari dulu setiap tahun kami kunjungan ke Jompo yang di Kayu Arah. Oh kayak arah, Terus iya itu. betul. Dan kalau masih ada waktu kita ke panti-panti lain. Betul. Dan Yang ini masuk- kemarin juga kan ada di Panti Jompo di Mataram. Mataram, Nah, ya. kita juga situ terus di Kayu Kayu Arah Arah tadi, juga ah. pernah gitu. Kadang tuh takutnya gini, panti-panti kan kami minim informasi nih. Kadang tuh dari komando ini sudah mana lagi ya gitu kan. Berarti alhamdulillah sih berarti sekarang ada tempat juga ya Bu Sira. Itu dalam bentuk apapun Bu. Kali nanti juga kalau misalnya ada pemirsa di rumah pengen nyumbang gitu dalam bentuk apapun atau seperti apa? Apapun yang bisa dibutuhkan silakan. Silahkan gitu. Ya, apapun yang bisa dibutuhkan orang dan dia juga misalnya banyak, jangan nunggu yang buruk itu beri ngasihnya. Kasihan ya. Ibarat kata Yang- kita ngasih tuh kita yang dagang. terbaik, betul. Kalau ngasih baru-baru juga silakan. Iya. Ini kalau kita tengok di rumah tuh banyak yang tidak dipakai tapi masih bermanfaat. Masih layak pakai gitu ya. Antarlah. Betul, Itu betul. kita kena hisap juga kalau ngumpul Betul, barang-barang terlalu betul, banyak. betul. Keluarkanlah Masya Allah. zakat kita apa baik. Pokoknya apapun yang bisa kita beri untuk orang tuh tidak akan kita rugi. Betul. Tidak ada yang sia-sia Bu ya. Sia-sia, iya. Oke, Masya Malahan Allah. Tuhan tahu apa yang kita berikan. Misalkan kita bantu ini kita rugi, nanti ada lagi yang lain yang beri ke kita untuk support yang lain. Yakinlah, betul. tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada orang itu yang kira-kira merugikan kita. Masya Allah. Berfaedah nih obrolan kali ini. Nah Bu, ini ada lagi dari pertanyaan dari netizen nih. Dari Boleng Embul. Oh. Becak kenal. Boleng Embul. Bu, aku nak nanya, kalau dongeng lah kemana bae Bu, katanya kan. Coba Bu bedongeng bentar. Nah, kau ada tahan lagi. Oke, ceritakan dulu pertama kali Bu. Jadi Ladem kemana Bem? Lah kemana be lah bedongeng nih kan. Kalau untuk Muratara, Musirawas, Kota Lubuk Linggau, 50% sudah kita datangi. Kelilingnya. Kalau untuk di Palembang sudah juga. Tapi kalau untuk waktu kami pendidikan di Jakarta, kita di Kota Jakarta itu dongengnya. Latihan di Jakarta itu lah. Kalau pendidikan 3 hari, kami latihan situ. Di sana Dan ya, di dongeng di sana. disuruh dongeng juga situ. Nah, sampai Jakarta berarti. Ya, memang itu udah 3 kali kami Heeh. ikut latihan. Oke. Kalau ada waktu pergi lagi, kan banyak tema yang terbaru lagi. Iya. Itu kita harus kejar yang terbaru lagi kan lagu-lagunya, gerak-geraknya. Harus kita ngikuti yang terbaru. Kadang di Kalimantan itu, kadang pokoknya 3 bulan sekali itu se-Indonesia yang ngundang. Tahun depan misalnya bulan 3 ini kaget di misalnya di Papua, ke Papua kita. Kita bayar sendiri. Iya. Oh, biayanya Sendiri sana. Memang kalau orang mau hebat itu jangan takut rugi. Oh, Ilmu iya, itu dibeli memang. Jadi memang itu tuh. Mantap. Jangan Ya, mikir harus. ini ada ini enggak ini yang penting dari diri dulu. Gitu ya. Oke. Luar biasa. Bu Siro, kami nak nengok penampilan Bu Siro mendongeng. Setuju dak? Setuju. Oke. Kalau setuju tepuk tangan dulu dong. Oke. Sambil Bu Sira dongeng kenapa kan? Oh, enggak sopan. Kalau aku dengar tak lemak duduk agak tegak dia apa? Boleh dong. Boleh ya? Oke, boleh dong, boleh. Oke, kita setting deh, kita bantu setting. Oh, tak ada buat boneka aku ya. Iya, ya Dik jadi badut Bu. Bu Sira nak berdiri? Berdiri Oke, kalau ada. mohon maaf ya Bu ya. apa. Kalau tak berdiri tak ego Oke. rasanya. Kita ini dulu Dik, kita opening Dik. Oke, kita opening dulu ya. Mau dikit be ya. Boleh, dikit baik boleh. Banyak juga boleh. Oke, kami ini dulu ya. Baiklah, pemirsa Pojok Podcast Koja Wong kita. Inilah penampilan dongeng dari Ibu Sirawati Azhar. Wuhu. Hai teman-teman. Sekarang keadaan kamu gimana ya? Sehat? Alhamdulillah. Mau dengar Bunda Siro dongeng? Kak Siro Mau dongeng? dong. Mau. Tapi jawabnya yang jujur ya. Oke. Ini anak-anak saya semua ya. Iya, iya Kak.
Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, cobalah lihat Bunda Siro ini cantik apa jelek? Cantik. Jawab yang benar ya. Hai Siap. teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, cobalah lihat Bunda Siro ini tua apa muda? Muda. Tak salah. Tidak, jujur ini. Jujur. Jujur dong. Iya. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, cobalah jawab. Satu jawab ya. Siap. Bunda Siro ini muda apa muda? Muda. Jadi tetap muda tuh. Iya. Teman-teman, mau dengar ya? Mau. Kira-kira dongengnya mau dongeng apa ya? Dongeng apa ya, dongeng Dongeng apa ya? Hantu dongeng. Hantu? Apa nggak takut? Bukan. Takut. Takut nggak? Takut, bukan. Dongeng Bu Siro hantu. Ke sebelah lebih serem. Pada suatu hari, di hari yang cerah ini, tiba-tiba terdengar. Hah, suara apa itu ya? Gagak. Suara apa itu? Ayam bekok. Berarti hari sudah pagi. Ayo bangun teman-teman, bangun semua. Kita baca doa dulu bangun tidur. Oke. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Nah, seketika itu ayam jago melihat ke kanan ke kiri. Aduh, perutku sakit. Aku mau makan. Di mana aku mau cari makanan? Tiba-tiba ayam tadi melihat ke atas. Ada tanaman sudah berbuah. Jambunya sudah merah-merah. Bagaimana aku menaikinya? Aku nggak bisa naik. Aku hanya bisa berkuek-kuek aja. Rupanya di atas ada seekor burung sedang memakan buah jambu. Oh, tolong ya. Tolong aku jatuhkan satu saja jambunya. Tidak bisa. Kalau mau kau naik aja ke atas. Aku kan nggak bisa naik. Rasain. Maka enaknya jadi burung. Hai teman, tolong aku. Aku lapar sekali. Dari tadi aku belum makan. Tolong ya. Jatuhkan satu aja. Nggak bisa. Tapi tiba-tiba datang suara angin. Angin pun kuat, dahan pun bergoyang. Apa kata burung tadi? Tolong, tolong, aku akan jatuh. Tolong, tolong. Tiba-tiba, pak. Nah, jatuhlah burung tadi. Rupanya ayam jago tadi melihat. Tolong aku, ayam. Perutku sudah sakit jatuh. Pantatku mau keluar. Ya. Rasain. Tolong aku. Ini sayapku udah mau patah. Kata burung tadi. Namun ayam jago tadi kasihan. Dia langsung. Rupanya dia minta tolong sama temannya. Ini ada kecelakaan. Datanglah ayam lain. Ada apa teman? Nih, teman kita ada jatuh tadi. Rupanya mereka gotong royong mengangkat burung tadi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Angkat. Mau dibawa mana ya? Ke rumah sakit? Ke rumah sakit mana? Rumah sakit hewan. Apa kata burung tadi? Maafkan aku teman, tadi aku yang salah, aku pelit, tidak mau memberikan jambu. Padahal tadi banyak jambunya, tapi kamu membantu saya.
nggak apa-apa, namanya saja kita saling bantu. Nah, begitulah anak-anak, kita tidak boleh pelit. Kalau ada makanan harus berbagi ya. Ingat ya semuanya ya. Iya, Nah, Kak. kita semua ayo. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di hari yang lain. Kalau mengundang tetap kita siap. Oke, wah, bisa, Masya Allah, aduh, Menarik sekali. merinding gue. Jadi Mato emang nggak galak lari ya. Betul. Fokus melihat. Aduh, Fokus. asik banget Bunda berdongeng. Aduh, ini jadi referensi ini loh di, Iya. apa kan kita kan guru nih, Wah, kayak bener. bener, Jadi jadi tadi nih aku mikir pas Bunda bercerita, aduh ini bagus juga pas di Bagus, hari betul. Jumat, Betul. Kan biasa itu ini kan Betul. apa namanya itu kami itu biasa logis. Jadi kan bisa juga diisi betul. dengan berdongeng Isi tentang Islam. Betul, Islam. betul. Ya, Nah, Bagus tapi ini apalagi inspirasi. kalau aku kan guru SD, kayaknya lebih cocok juga ya. Boleh. Wow, ini terima kasih banyak loh Ibu Siro. Nah, sekali lagi ini memberikan apa ya referensi-referensi baru nih untuk apalagi kan kita pengen apa ya menumbuhkan nilai karakter pada anak, terutama dari apa namanya Kemendikbudristek, Ya, Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi itu mencanangkan untuk profil pelajar Pancasila. Jadi ini penumbuhan karakter yang keren sekali, Bu. Karena di setiap dongeng itu pasti ada pesan moral. Pesan moral, Ya, ya. pesan moral yang Ada bisa pesan moral yang dipetik kita ambil, begitu ya. Waduh. Iya, keren. Ibu Siro, tadi kan di dongeng si burung bilang, iya memang kita nggak boleh pelit. Kita harus berbagi. Kalau ada makanan, kita harus berbagi makan. Kalau Cak itu silahkan makan dulu. Ini contoh ini. Contoh, oke. Nah, ini khas dari Wi Hotel, Ibu. Enak-enak. Ini enak banget ini. Oke, coba dulu Oke. Nah, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tahu ya. sambal mata. Nah, ini enak niam dan ini hanya ada di Wi Hotel. Tuh, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Wi Hotel yang sudah memberikan semua fasilitas dan menjadi sponsor utama untuk podcast Koja Wong Kita dari Selampari TV. Sekali lagi kalau kamu nak nginep staycation, terus di sini juga ada kalau pengen butuh hiburan, ada karaokean keluarga. Mau ke sini, nak makan ada resto. Ada restonya. Cak mana kalau sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Wi Hotel. Terima kasih Wi Hotel. Oke, Bu Siro. Cak mana? Waktu wah, masya Allah. Sudah habis. Sebenarnya baru kita jinggo jam lah Jam berapa? banyak. Lah setengah nambah. Maghrib. Bu Siro, sebenarnya banyak nih yang bisa kita bahas. Terus sekali lagi Aldin pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan sangat bangga sekali dan bersyukur sudah jadi anak didiknya Bu Siro dari TK. bangga ya. Sangat bangga dan bersyukur sekali. Karena mungkin perjalanan yang ada sekarang ya hasil karya Bu Siro. Dan itu semoga menjadi amal jariah buat Ibu Siro dan guru-guru yang lain. Amin. Oke, terakhir sebelum kita berpisah, Ibu bisa berikan harapan ke depannya, baik untuk perjalanan LKS, untuk perjalanan pribadi Ibu, ataupun juga dengan TKRA. Silahkan Ibu. Teman-teman ya, saya ini udah lanjut usia, ibaratnya tinggal nunggu waktu kapan-kapan dipanggil. Saya ini, ya, Jangan. berarti kan waktu kita kan belum tentu Betul, lama. Jadi saya cuma mengingatkan untuk yang muda-muda menjadi guru, jangan merasa jadi guru itu terendah atau terhina. Karena dari dulu guru namanya guru itu seperti apa kata orang tuh kecil sekali ya nilainya. Memang kalau nilai harta kecil, tapi nilai amal baiknya tidak terkalahkan. Jadi bersemangatlah menjadi guru itu, jangan pandang guru apa, tetap jadi guru itu orang terbaik. Namun, jadi guru itu yang profesional, jangan jadi guru amatir. Kalau guru amatir yang penting habis tugas selesai. Kalau guru profesional, walaupun
habis tugas kita tetap bertanggung jawab akan hasil pendidikan anak kita itu. Itu untuk yang jadi guru ya. Nah, yang suka mendongeng ya, jangan takut-takut walaupun kita belum bisa teruskan. Hari ini kita bisa 5 kata-kata, mungkin besok bisa lebih. Dan belajarlah suara-suara, suara burung, suara orang tua, belajarlah itu menyenangkan bagi anak. Nah, untuk LKS saya selaku jadi ketua di sini, saya menerima untuk Kota Lubuk Linggau yang mau mengantar kakak dan KTP silakan antar ke tempat saya. Namun tidak harus itu dapat, istilahnya kita menyiapkan data. Seandainya nanti ada kesalahan diperbaiki, belum masuk kita bisa masukkan datanya menasu di TKS. Itulah saja yang bisa saya bantu. Dan saya juga mohon maaf jika ada yang bantuan saya itu yang belum dapat. Namun tetap diusulkan. Doakan saja tahun ini kita sudah mengusulkan sudah ke Bengkulu dari Rekom di Kota Lubuk Linggau. Kalau memang cair mungkin nanti sekitar bulan November atau Desember. Kalau tidak ada halangan ya. Doakan saja semuanya lancar dan saya doakan sehat. Kalau saya sehat saya bisa kemana-mana untuk melaksanakan tugas saya. Amin. Masya Allah, sehat selalu. Bu Siro, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kepadatan jadwalnya Bu Siro yang berhubungan dengan sosial ya sekarang ya, ataupun dunia pendidikan anak-anak. Dan mau mampir ke ke pojok gitu kan. Dan semoga Ibu Siro dan keluarga sehat beserta tim juga diberikan kesehatan sehingga semakin banyak kebaikan yang ditebarkan oleh Bu Siro. Masya Allah. Dan semoga kita bisa ketemu lagi untuk membahas yang lain ya Bu ya. Oke. Baiklah pemirsa Pojok Podcast Koja Wong Kite, demikianlah Pojok episode kali ini bersama aku Mang Yadi, aku Om Albin, dan bintang tamu spesial kita yang sangat inspiratif Ibu Sirawati Azhar. Kami dari tim Pojok Silampari TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gali. Sampai jumpa. Bye. Pojok Podcast Koja Wong Kite.